Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu murtad, pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita memulai presentasi atau penjelasan dari saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zulhaki Astori, NPM 233111114. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2 3B. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia. Slide selanjutnya yaitu pengertian murtad. Ya, di sini kemurtadan atau apostasi adalah sikap berpindah atau meninggalkan suatu agama ke agama lainnya yang dilakukan oleh seseorang, sehingga menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Orang yang murtad berarti menyakutkan Allah Subhanahu wa taala karena ia mempercaya bahwa terhadap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Awal mula seseorang bisa murtad adalah perbuatan syirik, dan ini termasuk dosa yang paling besar dalam agama Islam. Ya, di sini ada 4 macam penyebab murtad akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, ada 2 hal yang menyebabkan seorang muslim bisa terjerumus dalam kesyirikan dan berakhir murtad, yakni disebabkan oleh dari dalam diri dan di luar diri. Muhammad Robit dalam buku Aktivasi Sabar menjelaskan terkait hal tersebut. Pertama, adalah penyebab dari diri. Ia tidak berusaha memupuk keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan baik. Akibatnya, seorang hamba mudah tergoda untuk membuat maksiat. Jika hal tersebut terjadi berulang dan ia tidak menyadarinya, iman akan semakin menipis dan lambat laun menghilang. Dengan hilangnya keimanan dalam diri seseorang muslim, ia akan dengan mudah untuk berpindah agama. Tidak ada kekhawatiran tentang hukumnya yang akan diberikan oleh Allah, sebab ia tak lagi percaya dengannya. Kedua adalah penyebab dari luar diri. Seorang muslim bisa murtad karena dipengaruhi oleh hal lain. Misalnya, pernikahan seorang muslim dan non-muslim. Itu sangat tidak baik ya. Cinta terhadap harta, benda, dan kedudukan secara berlebihan. Kurangnya ilmu agama dan dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain. Jadi di sini lingkungan dan orang lain itu sangat mempengaruhi untuk diri kita ya. Jadi carilah lingkungan yang baik dan kawan-kawan yang baik, semua yang baik untuk diri kita sendiri. Slide selanjutnya, akibat murtad. Ya, di sini tidak banyak ya akibat murtad. Seorang muslim yang murtad sangat membuat Allah murka selagi amal ibadah yang telah ia lakukan selama beragama Islam tidak akan dihitung lagi dan menjadi sia-sia. Kelak di akhirat, siapapun yang murtad pasti akan kekal di neraka. Jadi yang dimaksudkan dengan akibat murtad ini yaitu seorang muslim yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan murka. Walaupun dia bertahun-tahun lamanya beribadah, sholat, puasa, tahajud, bersedekah, dia akan tidak diterima amalannya selagi dia murtad. Jadi ya, sampai di situ saja slide ini. Slide selanjutnya,
Ya, di slide berikutnya ini adalah cara menghindari murtad, yaitu kayak agar bisa lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau agar terhindari dari murtad. Untuk menghindari murtad diperlakukan kesungguhan dalam diri sendiri, diri seseorang, dan dukungan dari anak, keluarga, dan kerabat. Lemahnya iman dan pengaruh lingkungan adalah faktor besar yang dapat menjadi pintu gerbang kemurtadan. Menghindari murtad bisa dimulai dengan tidak mendekati perbuatan syirik, yaitu percaya dengan hal-hal gaib atau apapun itu, termasuk dukun atau yang di luar dari agama Islam. Dikutip dari buku Akidah Akhlak kelas 6 oleh Dr. Andes Said MSI, berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari perbuatan murtad dan mendekati syirik dan tidak mendekati syirik. Mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan menghayati, meyakini, dan mengamalkan. Menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan, suka membolos, suka berkelahi, dan perbuatan tercela lainnya. Saya akan menambahkan, dan orang yang percaya hal-hal mistis, hal-hal seperti dukun, cenayang, santet, termasuk hal yang syirik, guys. Jadi hindari orang-orang yang seperti itu ya, berjudi segala macam yang dosa yang buruk bagi kita di agama Islam. Senantiasa menumpuk keimanan dan keislaman dengan cara selalu berbuat baik dan gemar beribadah, mencintai dan menikah seseorang yang juga beragama Islam. Jadi senantiasa menumpuk keimanan dengan cara sholat, ngaji, bersedekah, baca Al-Quran, dan mendalami ilmu agama Islam, dan mencintai seseorang yang beragama Islam terutama. Jadi menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang mendorong perbuatan tercela seperti diskotik, maaf itu tertutup kamera, diskotik, clubbing, malam, dan sejenisnya. Kita harus menjaga diri kita masing-masing untuk diri kita sendiri. Jadi sehat-sehat terus, orang baik. Slide selanjutnya. Oh, ternyata sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih kalau saya ada salah kata atau masih menjelaskan dengan tidak jelas. Saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat dan janganlah lupa sholat. Kalau yang nonton video ini belum sholat dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Dadah semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semuanya deh. Dan komen hal yang positif. Oke guys. See you. Bye-bye.